Sukacita shalom. Boleh sekali lagi lebih keras lagi yang terbaik shalom. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya bagi Tuhan. Sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam ibadah pada sore hari ini PDB Rawa Family. Sama-sama kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan boleh membawa setiap kita ada di tempat ini sore hari ini. Kita percaya bukan kebetulan, tapi karena kebaikan rencana Tuhan dan ajaib dan dahsyat buat setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu kekasih Tuhan boleh tundukkan kepala, ambil waktu sejenak bersaat teduh, kita mau fokuskan, kita mau bereskan hati kita, biar kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sore hari ini, membawa setiap pujian syukur kepada Tuhan. Karena semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hati kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau bertata dalam setiap pujian penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Setiap tujuan kami datang di tempat ini Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian syukur kepada Tuhan sore hari ini. Di waktu yang indah yang baik sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau katakan Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Mari sama-sama dengan sampai hari ini. terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku Katakan kami ada saat ini Tuhan. sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, Oleh karena kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari yang katakan kita sama-sama sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi dengan segenap hati, dengan kesungguhan kita menghadap Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami ada saat ini Tuhan. karena Naikkan pujian, kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. oleh karena Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi pas. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari kami bersyukur
Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu bagi setiap kami melimpah Tuhan. Biar kebajikan, kemurahan mengikuti setiap kami. Kami mau terus percaya. Mari terus percaya kepada Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Mari kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan ini. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Biar kebajikan, kemurahan menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Adalah kepada Tuhan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. angkat sekali lagi atas suara dan aku percaya. Aku percaya. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Percaya. Aku percaya. Percayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kebajikan, kemurahan, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. percayakan hidup kami kepada Tuhan. Katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Kami mau Puji, ku sembahkan Tuhan. puji, kami sembahkan Tuhan. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, kemurahan-Mu terus mengikuti kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kami dapat berkumpul Tuhan di PD Birawa Family Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendapat berkat yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami membawa berkat dari awal hingga akhir untuk memberkati Tuhan persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat Allah yang hadir di tempat ini yang terus memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Akan sembuhkan semua segala penyakit yang kami derita apapun dalam hal keuangan apapun Tuhan. Kami percaya kami menjadi orang yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kami untuk menerima berkat yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan mulai Tuhan ibadah kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati worship leader, singer dan pemain musik semuanya Tuhan. Kau bungkus kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Birawa dan juga Ibu yang telah menyediakan tempat di tempat ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah mengalir di rumah ini Tuhan. Seperti Obed-Edom menyediakan tempat Tuhan. Kami berdoa hadirat Allah terus memberkati rumah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang berkata, amin. Sebelum itu beri tepuk tangan sekali lagi. Kami kasih Tuhan boleh katakan kita semua. Kau luar biasa, Tuhan baik. Boleh katakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita mau muji Tuhan sore hari ini, amin. Dan satu pujian berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka tadi kita seperti orang tertidur. Kita mau menabur, kita mencucurkan air mata, dan kita akan menerima dengan sorak-sorak kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Angkat suara sama
yang berjalan adalah bawa berkas-berkas kemenangan dari Tuhan. Bersaudara Yang meragu dengan menjujurkan air mata akan dapat menuai dengan sorak-sorak. haleluya. Yang berjalan berlari sambil menari, pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang membawa berkas. Berkasnya Kita sama-sama berdoa bagi Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib. Kita bukan kemenangan daripada Tuhan. Dengan pujian bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak tertandingi kuasa-Mu Bapa. Sama-sama kita tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau pegang bagiku. Segala jiwa dan pengharapanlah ku serahkan pun rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama nyanyikan ajar Kau Tuhan. Ajar Kau Kau yang Tuhan, bagi Tuhan. agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Berikan semangat, Yesus Kau ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Berikan semangat, Yesus Kau Raja mulia. Engkau Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi sama-sama. Raja mulia. Tuhan Yesus Raja mulia kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan satu kesaksian pujian. Saksian pujian dari Richard dan kawan-kawan. Ya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kasih. Shalom. Bapak Pendeta, Pak Birawa, dan keluarga, serta semua yang telah hadir di tempat ini. Saya Yudhistira. Saya Richard. Saya Andi. Izinkan kami membawakan lagu berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lagu pujian ini memiliki makna bagi kita semua, bahwa walaupun seringkali hidup kita bagaikan berada dalam kegelapan, bahkan dalam jalan yang buntu menurut manusia, sesungguhnya Tuhan justru memiliki rencana yang tak pernah mampu kita bayangkan, dan itu berada jauh di luar jangkauan penglihatan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kita semua diharapkan untuk selalu percaya kepadanya, bahkan ketika kita tak dapat melihat rencana-rencananya.
tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Boleh sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangannya. Kita percaya kesaksian pujian sudah dinaikkan tadi, walaupun kita tidak dapat melihat, tapi kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, amin. Kita percaya, kita mau buka hati kita, amin. Puji Tuhan, sebelumnya kita mau naikkan pujian. Raja di atas segalanya, ku datang padamu Tuhan membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku Tuhan. Padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Sekali lagi katakan, ku datang padamu. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kasih Tuhan. Kita membuka hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau belajar puji bersama-sama. Ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku
atas segalanya. Yesus Raja. Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau punya rencana buat hidup kami di tempat ini Tuhan. Iblis tidak bisa mengambil rencana dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar Kau sendiri yang memeteraikan, menguduskan tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar hanya firman-Mu Tuhan, biar khusus mencengkram tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ada banyak alasan untuk kami tidak bisa datang ke tempat ini Tuhan. Ada banyak ajakan Tuhan untuk kami tidak datang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menarik kami untuk datang ke tempat ini Tuhan. Untuk kami duduk dengar kebenaran firman-Mu. Kami bersekutu bersama dengan orang-orang seiman di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang menyerahkan hidup kami sepanjang waktu ke depan ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjaga kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, waktu ke depan ini hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan ya. Perkenalkan, nama saya Jan Rainer. Saya saat ini melayani di gerejanya Pak Pendeta Johar. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Erti dan Pak Wirawa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membagikan firman Tuhan. Juga saya mau berterima kasih saat ini sama Pak Bayu dan Pak Pendeta yang telah memberikan saya kesempatan juga rekomendasi. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Nah, saat ini saya akan bagikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya duduk di belakang tuh, tapi saat ini saya duduk di kursi panas tuh. Ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara satu kali bisa duduk di sini. Amin. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Saya bukan orang baru, tapi saya bagian dari PD Birawa, Pak. Terima kasih. Nah, saat ini saya akan bagikan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah The Battleground. Artinya medan peperangan atau arena pertempuran. Nah, saya ingin bagikan firman Tuhan yang menjadi berkat buat saya, saudara. Battleground atau medan pertempuran. Saat ini kita menghadapi ancaman, betul ya? Ancaman perang dunia ketiga. Kita tahu semua dunia sedang bergoncang karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina, betul ya? Nah, apa yang terjadi? Negara-negara terseret masuk ke dalam perang ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa bukan hanya Ukraina dan Rusia bertempur, tapi ada banyak negara yang terseret, termasuk Amerika, bahkan Uni Eropa, dan juga kita lihat semuanya sedang waspada. Kenapa? Satu peluru saja menembak satu daerah wilayah NATO, maka terjadilah perang dunia ketiga tersebut. Dan kita mengharapkan supaya tidak terjadi, amin. Kita berdoa biar Tuhan memberkati, Tuhan menjaga supaya kita bisa tetap hidup untuk memperlebar kerajaan Tuhan, amin ya. Nah, kalau itu terjadi, maka yang pasti akan timbul krisis, betul ya. Krisis apa yang pertama? Yang pasti krisis energi. Saat ini ketika perang itu sudah terjadi, kita bisa merasakan krisis energi yang sedang berlangsung. Bahkan negara kita pun terkena imbasnya. Tapi selain krisis energi juga terjadi krisis ekonomi. Bapak Ibu tahu bahwa krisis energi itu akan diikuti oleh krisis ekonomi. Pasti harga-harga mahal dan semua negara itu akan terjadi yang namanya krisis ekonomi tersebut. Selanjutnya akan terjadi krisis pangan, betul ya? Itu udah efek domino, Bapak Ibu Saudara. Ketika terjadi satu ini, dia akan terus berentet. Ini yang terjadi, ancaman perang dunia ketiga. Ini sangat mengerikan dan tidak terbayang. Saya waktu itu belum lahir perang dunia kedua. Tapi saya membaca, saya mempelajari, itu sangat mengerikan ketika terjadi perang. Karena semua negara tuh berperang. Tidak ada yang tidak mau ikut pun akhirnya bisa terkena dampaknya. Semua itu akan berdampak, walaupun negara kita mungkin nggak berperang, betul ya? Nah, tetapi dari semua yang mengerikan yang saya tadi bagikan, ada satu hal lagi yang lebih mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dampaknya langsung sama jiwa kita. Berdampak langsung sama jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sadar nggak sadar,
suka nggak suka, mau nggak mau, kita diperhadapkan dengan hal tersebut. Kenapa? Karena itu terjadi setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat. Namanya apa? Namanya peperangan rohani. Amin. Peperangan rohani itu terjadi, Bapak Ibu. Itu the real yang kita hadapi. Peperangan itu bukan terjadi zaman dulu, waktu zaman Yesus, bukan. Dia terjadi pada waktu dunia diciptakan sampai zaman Yesus, bahkan sampai sekarang terjadi yang namanya peperangan rohani. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12 ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ancaman bukan cuma sekedar, tapi sudah terjadi. Firman Tuhan katakan, peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Pertama melawan roh-roh jahat di udara. Tapi bukan hanya itu, melawan penghulu-penghulu di udara, melawan penguasa-penguasa, bahkan pemerintah-pemerintah. Ini semua terstruktur, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak bisa main-main. Mungkin selama ini kita menganggap, aduh saya ikut Tuhan, ya udahlah, saya bisa beribadah, sukacita, damai sejahtera. Tapi kita nggak tahu di alam semesta ini semua terjadi, dan itu menyerang kita. Masalahnya, efeknya itu bukan hanya sekedar terjadi peperangan, efeknya itu mengancam jiwa kita. Mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini strateginya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berperang dengan darah dan daging, tapi berperang dengan roh-roh jahat. Tadi saya sudah jelaskan. Dan apa yang ditargetkan, firman Tuhan katakan, yang pertama mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan? Pertama, iblis akan mencuri. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera kita. Itu nomor satu, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba kok gak damai ya? Aduh, mulai hilang damai sejahtera. Tapi kemudian bukan hanya itu, dia akan mencuri sukacita kita. Bapak Ibu Saudara bisa memuji Tuhan, tapi sukacita hilang. Kenapa? Mungkin ada konflik tadi sebelum datang ke tempat ini. Itu dicuri. Itu strateginya supaya kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Betul? Iblis juga mencuri apa? Waktu-waktu kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa. Mungkin karena kesibukan kita, karena hobi kita, yang tadinya punya waktu beribadah bersama, yang biasanya datang setiap hari Sabtu, tiba-tiba, udahlah, nggak usah datang lah. Ada kegiatan lain. Seringkali iblis mencuri waktu-waktu kita. Dia bukan hanya mencuri, tapi dia juga membunuh. Dia membunuh apa, Bapak Saudara? Pertama, dia membunuh komitmen kita. Setelah dia mencuri, dia mulai membunuh. Yang biasanya Bapak Ibu sudah punya komitmen, saya mau datang setiap Sabtu jam 5 ada ibadah di tempat ini, ibadah yang luar biasa. Tapi karena kita mulai gak damai, gak sejahtera, mulai komitmen kita mulai goyah. Dan kalau kita biarkan itu akan berlangsung dan akhirnya mulai hilang. Udahlah, gak usah datang lah, apa sih? Sama aja, ya kan? Komitmen kita mulai dibunuh. Dan kemudian yang kedua, dia mulai membunuh kerinduan kita. Bapak Saudara, udah mulai males. Kayaknya sama aja ya. Mulai kerinduan dibunuh. Dan yang ketiga, dia mulai membunuh semangat kita. Ini strategi iblis, Bapak Ibu Saudara. Peperangan rohani itu terjadi, pertama mencuri, membunuh. Dan yang terakhir, dia akan membinasakan. Ini yang paling mengerikan. Dia akan membinasakan apa? Membinasakan segala sesuatu yang terjadi. Bisa terjadi rumah tangga. Kalau kita nggak hati-hati, bisa terjadi rumah tangga. Kenapa? Karena mungkin kelengahan. Karena kita udah tahu, iblis pertama mencuri, membunuh, dan akhirnya bisa terjadi. Yang pertama, dia akan membinasakan rumah tangga, bahkan masa depan. Saudara, masa depan itu bisa dibinasakan. Ya, kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang pejabat Polri, mantan Kadif Propam, hanya dalam beberapa waktu yang tadinya sangat terhormat menjadi tersangka, bahkan hukuman mati. Saudara, masa depan dia benar dibinasakan. Sudah tahu, ini sangat mengerikan, saudara. Kalau kita nggak sadar, bisa terjadi, itu terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita menganggap biasa, menganggap gampang. Yang terakhir adalah dia membinasakan jiwa kita. Ini yang mengerikan. Banyak anak-anak hamba Tuhan tuh jatuh dalam narkoba, mati dengan sia-sia. Kenapa? Karena kamu udah diincar. Ujung-ujungnya apa? Supaya mati dalam dosa. Nah, ini yang terjadi, Bapak Saudara. Strategi iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini yang harus kita hadapi. Bapak Ibu suka nggak suka, nggak ada zona netral, saudara. Nggak ada demilitarisasi, nggak ada saudara ruangan, nggak ada. Ibaratnya bendera putih nggak ada. Saudara perang atau saudara
tertembak atau saudara akan terbawa kalah. Karena buat kita cuma satu, harus berhadap itu peperangan rohani tersebut. Amin. Ini yang harus kita hadapi. Nah, ada 3 hal yang diberitakan firman Tuhan kepada kita tentang peperangan rohani ini, saudara. Ada 3 hal, ini yang saya sampaikan. Jadi peperangan rohani ini sudah terjadi dari zaman awal, ketika penciptaan, sampai kepada zaman Yesus, bahkan sampai kepada saat ini. Yang pertama, mari kita buka dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Tapi sebelum itu, Kejadian 3 ini berbicara tentang kejatuhan manusia. Apa saudara tahu ya, kejatuhan manusia, bahwa manusia itu makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua berdoa untuk kaum pria di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang punya lingkungan, mungkin engkau seorang ibu rumah tangga, doakan buat suamimu. Engkau punya anak laki-laki, doakan buat anak laki-lakimu. Bahkan engkau punya cucu yang masih kecil, doakan laki-laki. Penting, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dalam satu firman Tuhan. Maaf Pak, saya belum masukin. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian 3, Bapak Ibu Saudara bisa buka Kejadian 3. Ya, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam. Nah, jadi Kejadian 3 ini adalah kejatuhan manusia. Awalnya adalah Tuhan sudah memberikan perintah. Directionnya jelas. Semua pohon, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan kepada Adam dan Hawa. Hanya buah itu. Nah, ini Bapak Saudara, kalau kita lihat di ayat sebelumnya Kejadian 2, maaf Bapak Saudara, Kejadian 2. Ini saya ingin kita sama-sama belajar supaya kita tahu. Nah, Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jadi Tuhan ditunjuk itu hati-hati, nggak boleh dimakan. Jadi nggak ada kata nggak sengaja, nggak tahu. Ya, udah dikasih tahu, pohon ini lo nggak boleh, pohon itu tidak boleh. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah kau mati. Nah, selanjutnya ternyata kejadian apa? Hawa memberikan kepada Adam dan Adam memakannya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 6, Kejadian 3 ayat 6, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, lalu memberikan pengertian. Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suami yang bersama-sama dengannya. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua telanjang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Hawa makan, tidak terjadi apa-apa. Hawa makan, adalah perintahnya Hawa juga tahu. Tapi Hawa makan tuh nggak terjadi. Tapi ketika diberikan kepada Adam, suaminya, terbukalah matanya. Terjadi breakthrough. Tapi breakthrough-nya dia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara berdoa buat suami-suami, buat kaum pria. Kenapa mereka memegang otoritas? Amin. Iblis itu mengincar laki-laki, pria-pria. Kenapa? Ketika pria hancur semua. Dan kita doakan supaya kaum pria menjadi pria yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh membawa keluarga-keluarga yang menjadi takut akan Tuhan. Kunci di situ, saudara. Saudara perhatikan. Ya. Jadi mungkin sederhana, saudara. Ketika Hawa makan tuh nggak terjadi apa-apa. Iblis nggak incar Hawa, yang diincar tuh Adam. Oleh sebab itu berdoa, saudara. Mungkin kau saat ini punya cucu yang masih kecil, doakan dari kecil. Supaya apa? Supaya dia menjadi pria yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab pada keluarga, tidak bermain-main. Amin. Nah, kita lihat ya, di ayat 15. Nah, firman Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi peperangan rohani itu sudah terjadi di awal di kisah Kejadian. Bahwa apa? Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Ular itu melambangkan iblis. Tapi iblis akan meremukkan tumit. Sudah tahu ya, tumit itu berbicara tentang berdiri. Ketika tumit dihancurkan, maka dia nggak bisa berdiri, betul ya? Makanya kenapa ada banyak hamba Tuhan jatuh? Karena tumit yang dihajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bahwa peperangan rohani itu sudah dibuatkan di awal Kejadian 3. Amin. Jadi kita bukan cuma sekedar mengetahui. Saya berharap firman Tuhan ini bukan cuma sekedar informasi, tapi kita benar-benar belajar dan kita berhati-hati dan kita menjadi orang-orang yang menang. Yang kedua, dalam Lukas 4 ayat yang ke-13, itu yang pertama, saudara.
Ada 3 hal yang diberitahukan tentang perangan rohani. Yang ketiga, Lukas 4 ayat 13, ya saya akan baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari kalian dan menunggu waktu yang baik. Nah saudara, perhatikan. Jadi waktu itu Yesus habis puasa, saudara. Habis puasa pasti lapar, betul ya? Ya habis lapar. Nah, pencobaan pertama adalah iblis katakan, ubahlah batu menjadi roti. Saudara bayangkan, orang lapar tuh pasti mau roti, betul ya? Mau makan. Nah, saya suka seringkali melihat ya, waktu, mohon maaf ya saudara seiman kita, seringkali kadang saya bilang, ini nggak rohani nih puasanya. Kenapa? Belum puasa udah makan standby semua, betul ya? Pasti langsung rebutan. Seringkali saya suka menghakimi seperti itu. Tapi ketika saya puasa, saudara, saya puasa setiap hari Rabu di gereja saya ada puasa. Saya puasa dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Setengah itu standby makanan. Jadi saya kadang suka ketawa sendiri. Ya saya menghakimi saudara seiman, tapi saya sendiri udah sama jam 6 langsung siap makan. Nah seringkali kita terkecoh sama hal itu. Jadi bukan seperti ini yang saya ingin sampaikan. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, seringkali godaan itu menyentuh kepada kebutuhan kita. Nah kita harus tahu, Yesus itu bukan gak bisa ubah batu jadi roti. Bukan dia gak lapar, dia lapar. Tapi yang dia ingin sampaikan adalah, apakah ini kehendak Tuhan? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi di setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu, kita mungkin punya kebutuhan. Aduh saya punya kebutuhan, saya baru tagihan ini, saya harus melakukan ini. Tapi kita harus tahu mana kehendak Tuhan. Amin. Bukan cuma karena kita punya kebutuhan, segala cara dilakukan. Nah ini saudara, ini yang namanya kita masuk dalam jerat perangkap iblis. Dan firman Tuhan tadi katakan apa? Sesudah itu iblis mengakhiri pencobaan, dia mundur daripada dan menunggu waktu yang baik. Nah ini saudara perhatikan. Jadi ketika saya renungkan, iblis itu gak maha tahu saudara. Hanya Tuhan yang maha tahu, amin. Dia gak tahu Yesus itu akan mati di kayu salib, dia gak tahu. Dia hanya tahu bahwa, oh Anda tidak bisa saya goda. Satu kali saya akan hajar Anda, saya akan bunuh kamu. Jadi iblis itu maka dia menunggu waktu yang baik saudara, untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, tapi sebenarnya Yesus yang datang di dunia untuk mati di kayu salib, untuk menyelamatkan dosa kita, betul ya? Nah oleh sebab itu dia menunggu waktu yang baik. Nah ketika Yesus disalibkan, iblis itu menggoda melalui Yudas. Kita tahu ya, Yudas akhirnya tergoda menjadi pengkhianat. Dan akhirnya iblis masuk menjadi tanda kutip menang karena Yesus disalibkan. Tapi sebenarnya bahwa dia tidak tahu Yesus akan bangkit dan menjadi pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar di sini bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, amin. Dia ingin bahwa kita mengerti rencananya dalam hidup kita. Nah, kata menunggu waktu yang baik ini juga buat diri kita, buat kita. Jadi kadang-kadang iblis itu nggak asal mengejar, nggak asal menggoda, nggak asal menyerang kita. Saya percaya iblis itu nggak ada di tempat ini. Iblis tunggu di depan, saudara, betul ya? Mungkin Pak tunggu di atas, saat sendirian. Saat ini kita memuji Tuhan, amin. Penuaian dan sebagainya, kita menyembah Tuhan. Takut iblis menunggu waktu ketika kau mengendarai mobil sendiri, baru dimulai goyang. Tuh kan, lu pulang ibadah sama aja keadaannya, dimulai goda lagi dan seterusnya. Ketika kau sendiri mulai merasakan yang namanya serangan-serangan melalui iblis. Nah ini yang dikatakan menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Untuk menyerang kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita sudah tahu strateginya, kita tidak mau kalah, amin. Kita terus berjaga-jaga. Untuk apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam perangkap iblis. Kita tetap menang, kita tidak dicuri damai sejahtera kita tidak dicuri sukacita kita, amin saudara. Dan yang terakhir saudara, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Oke, saya minta baca lagi. 1 Petrus 5 ini yang ketiga saudara. Bagaimana firman Tuhan sudah menjelaskan tentang peperangan rohani. Oke, 1 Petrus 5 saya akan baca buat Bapak saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis itu mengelilingi. Untuk aja mencari orang langsung ditelan, saudara, nggak pakai dipunya. Ngeri, saudara. Kalau masih dipunya masih agak bisa langsung telan. Jadi iblis itu kejam, saudara. Saya jangan bayangkan, aduh biasa aja lah. Udahlah, yang penting saya hidup baik-baik aja saat itu. Enggak, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Sebab itu kita belajar, saudara, 3 hal ini yang Tuhan sampaikan untuk kita menjaga hati kita. Peperangan rohani itu nyata, amin. Nah kita lanjut lagi, saudara.
Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memenangkan peperangan rohani tersebut? Amin ya. Kita firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Betul? Tuhan itu sudah mati di kayu salib. Dia sudah memberikan otoritasnya buat kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin agar kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, bagaimana kita memenangkan peperangan? Nah, dalam dunia nyata, saudara, peperangan itu ditentukan oleh 3 hal. Sebenarnya ada banyak faktor. Di sini ada orang-orang dari TNI, bahkan dari Polri, Pak Kombes lebih tahu tentang hal ini. Tapi minimal saya cuma menyampaikan 3 hal, saudara. 3 hal yang dapat memenangkan suatu pertarungan. Yang pertama adalah yang pasti untuk dapat memenangkan pertempuran itu butuh senjata, betul ya? Ada Pak Hari di sini. Kita butuh senjata untuk perang. Nah, saudara tahu apa yang terjadi antara perang Rusia dan Ukraina? Ini perang senjata, saudara. Saudara tahu ya, senjata-senjata yang terbaru itu dikeluarkan semua. Baik dari pihak Rusia maupun dari pihak Ukraina yang dibantu oleh Amerika, bahkan oleh Uni Eropa. Mereka mengeluarkan senjata-senjata yang canggih. Dan betul, saudara, itu pasti. Kita kalau nggak bersenjata ya sama aja bunuh diri, betul Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu nomor 1 kita butuh senjata. Dan saya percaya firman Tuhan sudah sampaikan bahwa kita punya senjata, yaitu iman kita. Amin. Ada iman, ada tahu keselamatan, semuanya ada. Tapi yang kedua, saudara, yang kedua adalah strategi. Jadi senjata yang lengkap itu kalau nggak diimbangi sama strategi, maka sama aja bohong. Karena akan membuang banyak amunisi, membuang banyak peluru dan semuanya, sehingga terjadi sia-sia. Bahkan bisa terjadi kekalahan perang. Walaupun tanda kutip dia punya senjata yang canggih, dibutuhkan strategi. Tapi yang ketiga, saudara, yang ketiga ini kalau menurut saya menentukan, yaitu bagaimana dia menguasai medan pertempuran. Medan pertempuran itu, jadi gini, mungkin para tentara atau para jenderal-jenderal semua punya teorinya, betul ya? Mereka semua punya teori bagaimana perang di gurun, bagaimana perang di hutan, bagaimana perang di kota, bagaimana perang di mana-mana, semua sudah dikuasai. Tapi ketika bertempur, kadang-kadang medan pertempuran itulah yang menentukan. Ketika dia menguasai medan pertempuran, disitulah dia bisa memenangkan pertarungan. Amin. Jadi ini kuncinya Bapak Saudara. Kita harus mengetahui medan pertempuran yang terjadi. Nah, saya ingin bagikan 3 ilustrasi saudara tentang medan pertempuran. Yang pertama tahun 1973, Bapak Saudara bisa dengarkan Presiden Richard Nixon. Saudara tahu ya, Presiden Richard Nixon adalah Presiden Amerika. Dia menarik pasukan Amerika dari Vietnam. Dan akhirnya perang Vietnam itu akhirnya berhenti tahun 1975. Itu terjadi di tahun 1957. Dia menarik dengan maksud adalah bagaimana berdamai dengan kehormatan. Jadi sebenarnya Presiden Amerika itu tahu dia udah kalah perang. Cuma dia gengsi, kalau dia bilang, wah kami kalah, gengsi, negara adidaya. Jadi menarik pasukan. Dan mereka mengatakan, biarlah Vietnam ini yang kita latih untuk berperang. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa Vietnam itu terjadi perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara itu dikuasai oleh aliansi dari nasionalis atau komunis, didukung oleh Uni Soviet, Rusia, dan Cina, dan sama satu lagi adalah Korea Utara. Nah, sedangkan Vietnam Selatan itu didukung oleh dulu namanya SEATO. SEATO itu perkumpulan dari para sekutu, termasuk Amerika, dikomandani Amerika. Jadi Amerika yang berperang membela Vietnam Selatan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menarik mundur dan akhirnya kalah perang. Nah, saudara bisa tahu ya, Amerika itu waktu itu dia punya pesawat tempur, pesawat pembom B-52. Saudara tahu ya, itu pesawat yang membom Hiroshima Nagasaki. Itu digunakan pada saat perang Vietnam. Tapi apa yang terjadi? Nggak mempan, saudara. Dia punya bom-bom atau gas-gas yang beracun yang bisa menghancurkan pertahanan dari Vietnam Utara, tapi nggak bisa mempan. Kenapa, saudara? Ternyata kuncinya, saudara tahu bahwa Vietnam menarik pasukan Amerika ke medan pertempurannya. Amerika itu boleh dibilang dia punya pengalaman menang di Perang Dunia Kedua. Saudara tahu ya, melawan tentara Nazi dia menang. Tapi medannya itu di perkotaan, medan mungkin di wilayah yang berbeda lah. Tapi saat dia bertarung dalam Vietnam tahu ini beda nih, kalau kita perang di kota kita kalah. Tariklah masuk dalam medan dia. Saudara tahu ya, Vietnam itu kotanya bergunung-gunung, bahkan hutan yang sangat luas. Jadi kalau saudara lihat, saksikan perang Vietnam dalam video atau film,
maka perang itu dalam hutan. Dan mereka membuat lorong-lorong, saudara. Membuat lorong buat apa? Buat persembunyian. Persembunyian apa, saudara? Persembunyian bagaimana mereka menghindar dari tentara-tentara Amerika atau bahkan dari bom-bom yang dibom oleh pesawat-pesawat dari Amerika. Mereka membangun lorong-lorong, membuat lorong di tanah yang lebarnya 0,8. Lebarnya 0,8, tingginya 1,2. Saya itu 1,6, saudara. Dia 1,2. Jadi saya kalau masuk lorongnya itu kan harus nunduk. Dan panjangnya itu bisa 200 meter. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Dan ini yang terjadi, Bapak Saudara. Lorong itu seperti ini. Bagaimana mereka membuat gua-gua. Ini Amerika stres udah perang lawan begini. Jadi tiba-tiba tentara Vietnam keluar dari hutan, banyak pasukan dia serang. Ketika udah Amerika meminta bala bantu, dia masuk lagi. Dan dia bikin tiga lantai. Yang pertama untuk apa? Untuk tentaranya bersembunyi. Yang kedua untuk amunisinya. Yang ketiga untuk rumah sakit. Ketika orang-orang banyak yang terluka, dibawa ke lantai 3. Jadi gimana bisa perang dengan yang seperti ini, saudara? Stres Amerika, benar. Dan itu 2 meter dari tanah. Dia bikin lorong yang sangat dalam. Dan ini yang terjadi, saudara. Vietnam menarik Amerika ke dalam medan pertempurannya. Dan akhirnya Amerika kalah, saudara. Jadi nggak menjamin, saudara. Negara kuat, negara dengan amunisi yang kuat, senjata yang kuat. Tapi ketika masuk dalam medan pertempurannya dia, maka bisa dikalahkan. Yang kedua, saudara, itu yang pertama, bagaimana Vietnam bisa mengalahkan Amerika. Yang kedua, pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Sudah tahu ya, ini adalah pelajaran dulu, pelajaran kita, pelajaran sejarah. Nah, bagaimana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda punya pengalaman 350 tahun menjajah Indonesia, betul ya? Tapi hanya 4 tahun Belanda nyerah. Tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ketika Jepang kalah dalam perang Pasifik dengan Amerika. Nah, sekutu datang ke Indonesia untuk membebaskan yang namanya melucuti tentara Jepang. Tapi sekutu memboncengi Nika. Saya tahu ya, Nika itu tentara Belanda. Dia memboncengi maksudnya untuk kembali menjajah Indonesia. Maka terjadilah pertempuran namanya peperangan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Dan hanya 4 tahun itu bisa dibalikan keadaan. Dari 350 tahun, saudara, Indonesia dijajah sama Belanda, tapi hanya 4 tahun dikalahkan. Sekali lagi, kenapa, saudara? Karena Indonesia menarik Belanda masuk ke dalam medan pertempuran Indonesia. Apa itu? Jadi gini, saudara, seringkali ketika Belanda sedang patroli, jadi Indonesia tuh banyak intel. Jadi banyak mereka menyamar jadi petani, jadi mata-mata, jadi nelayan, jadi ibu-ibu anak. Ternyata tuh semua memberitahukan ini ada patroli Belanda. Ketika tahu langsung diserbu. Dan saudara tahu ya, waktu itu tentara kita hanya bersenjatakan bambu runcing. Dan kemudian dia memberitahu lagi, kemudian pos-pos Belanda yang tidak waspada, dan akhirnya terjadi. Dan itu membuat stres Belanda, saudara. Wah, gimana perang seperti ini? Karena Indonesia datang namanya perang gerilya, saudara tahu ya. Dan ini boleh dibilang menjadi perang yang panutan, saudara. Akhirnya banyak diikuti oleh negara-negara yang tanda kutip kurang persenjataannya. Dan akhirnya tahun 1949 melalui konferensi meja bundar, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Yaitu Indonesia menarik Belanda ke dalam medan pertempuran. Dan ini yang ketiga, yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambar ini. Ini yang ketiga, saudara. Nah, kita lihat gambar apa ini? Ini gambar burung Raja Wali yang sedang mencengkram ular. Nah, pertempuran itu terjadi antara Raja Wali dengan ular. Bagaimana ular bisa mengalahkan Raja Wali bisa mengalahkan ular? Kuncinya cuma satu, dia tidak bertarung di medan pertempuran ular. Pertempuran ular itu di tanah, saudara. Jadi kalau dia turun, ular itu bisa melilit, menggigit dengan bisanya. Bapak Ibu Saudara bayangkan, manusia aja bisa kalah lawan ular, saudara. Bagaimana Raja Wali bisa mengalahkan? Ternyata kuncinya dia menarik menarik ular itu naik ke atas, ke medan pertempurannya itu di atas. Ketika di atas, ular nggak punya kemampuan. Dia nggak stabil, dia nggak bisa gunakan senjatanya, dia nggak bisa menggigit, dia nggak bisa melilit. Kenapa? Karena di atas. Jadi kuncinya adalah elang pemburu Raja Wali menarik naik ke atas ke medan pertempurannya di atas. Nah ini, saudara,
ini 3 hal, saudara. Bagaimana medan pertempuran itu menentukan. Amin. Nah, 3 ilustrasi di atas sama dengan kehidupan kita. Apapun pertempuran atau pergumulan yang kita hadapi, jangan berperang di zona amannya iblis atau zona amannya musuh kita. Sekuat apapun, kita ada kemungkinan untuk kita kalah. Yang pertama adalah rubahlah medan pertempuran kita. Medan pertempuran kita dengan iblis itu ada 2, saudara. Saudara tahu, ada 2 medan pertempuran kita dengan iblis. Yang pertama itu di bawah atau di pikiran. Iblis itu paling senang di pikiran, saudara. Makanya dia kasih berita-berita yang menakutkan, sehingga kita jadi takut. Dia kasih berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir, membuat kita jadi hilang damai sejahtera. Emang diserang di medan pertempuran yang pertama, tapi ada medan pertempuran kedua, itu di atas. Amin. Di mana? Di alam roh, di mana Tuhan hadir. Amin. Ubah medan pertempuran. Kita nggak masuk dalam medan pertempuran pikiran. Ketika iblis menyerang kita, yang ada mungkin kita bisa kalah. Benar juga sih, aduh gimana ya, tagihan jatuh tempo, aduh gimana ya, masalah hukum, masalah harta, apapun, semua itu masuk dalam pikiran, betul saudara. Tapi yang harus kita rubah adalah kita merubah medan pertempuran kita. Kita nggak di pikiran, tapi di atas, di alam roh. Kita bawa naik ke tahta Tuhan, di mana Tuhan hadir. Kenapa? Supaya bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ya, jadi seperti seekor Raja Wali yang merubah medan pertempurannya dari tanah ke udara dan dia menang, maka kita pun harus berubah. Amin. Maka saat iblis mulai menyerang pikiran kita dengan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, ubah medan pertempuran kita. Bawa naik dalam doa, ujian, iman, penyembahan, ucapan syukur. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, saudara, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini saudara harus ingat benar-benar ayat ini. Saya akan baca buat Bapak Ibu saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi firman Tuhan sampaikan, jangan hendaknya kamu khawatir. Khawatir itu kenapa? Karena pikiran kita, betul ya? Medan pertempuran di pikiran. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi intinya saudara, ubah medan pertempuran kita dari bawah ke atas. Amin saudara. Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan berat, ketakutan, ancaman atau apapun. Saran saya cuma satu, ubah pertempuran kita bawa naik ke atas, di mana Tuhan bertahta. Ketika kita bawa naik ke atas, iblis tidak bisa bergerak saudara. Sama seperti ular, dia tidak bisa menggunakan lilitannya, dia tidak bisa menggunakan gigitannya. Bahkan bisanya pun tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ketidakstabilan. Itu bukan medan pertempurannya dia. Oleh sebab itu kita gunakan. Amin. Nah, mari kita buka satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Tawarik 20. Nah, ini firman Tuhan udah sering sekali saya baca, saudara. Sering kali saya udah dengar, bahkan saya udah sering kali khotbahin, saudara, dalam pengertian atau pendalaman yang lain. Tapi saat ini ketika saya baca firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yaitu di En-Gedi. Betul ya? Di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil pusat untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, Bapak Saudara, perhatikan. Sama seperti tadi firman Tuhan, Yosafat menjadi takut. Kenapa? Karena ada 3 pasukan besar bala bantuan yang akan menyerang Yosafat. Saudara bayangkan, 3 lawan 1. Teorinya saudara, ketika kita mau berperang atau mau bertempur, kita harus menggunakan 3 lawan 1. Contoh misalnya, ketika musuh kita ada 100 orang, maka minimal kita harus bawa 300. Dari jumlahnya kita udah menang, betul ya? Apalagi kalau ditambah lagi kemampuan dan lain sebagainya. Makanya kenapa polisi itu selalu meminta untuk yang mau demo tolong dibuat laporan. Kenapa? Biar tahu yang demo berapa orang, supaya disiapkan pasukan untuk pengamanannya. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan ini penting saudara. Kenapa?
pasukan jumlah itu menentukan kemenangan. Nah polisi nggak mau kecolongan, misalnya 100, kita mau demo 100 orang, polisi siapin 300. Tapi ujung-ujungnya yang demo bukan 100, bisa 500, bisa 1000, bisa bahkan lebih, karena situasi bisa berubah, betul ya? Nah ini yang terjadi, dan Yosafat menjadi takut. Kenapa? 3 pasukan besar, dia jadi takut. Tapi luar biasa apa? Dia tahu kuncinya, peperangannya bukan di sini saudara, tapi di atas, di tempat Tuhan ada. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, ini bukan perkara sederhana saudara. Mungkin kita bisa tahu teorinya, tapi kita harus belajar bagaimana supaya kita mengerti. Untuk kita memenangkan pertarungan, kita bawa naik ke atas. Amin. Bawa naik ke atas. Dan kita tahu, kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, bahwa akhirnya Yosafat memenangkan pertarungan, memenangkan peperangan bukan dengan senjata. Nah, kuncinya itu di ayat 15. Ya, ada lagi di outline. Ya, ayat 15 sampai 18. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Betul ya? Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi kenapa kita harus datang pada Tuhan? Saya selalu terinspirasi dengan kata-kata Pak Birawa, kita harus merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena yang berperang bukan kita, saudara. Yang berperang bukan kita. Tadi firman Tuhan katakan apa? Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Amin. Sebanyak apapun pergumulanmu, seberat apapun pergumulanmu, tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan gantikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yosafat mendapat pertarungan. Nah, kita tahu saudara bahwa yang terjadi seperti itu. Yang kemudian yang terakhir saudara, kita lihat ayat yang terakhir yang di Roma 8. Nah ini kuncinya saudara, kuncinya ini. Kenapa kita harus membawa peperangan kita ke medan pertempurannya? Yaitu sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jadi kuncinya adalah bahwa Allah di pihak kita. Saudara, nggak ada cara lain saudara. Menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan, hanya satu. Bagaimana menghadirkan Allah di pihak kita? Kalau kau tidak punya hal itu, sorry saudara, kita akan mengalami bulan-bulanan. Kita menjadi bulan-bulannya iblis. Bahkan seperti yang tadi saya bilang, mungkin rumah tangga kita bisa hancur, masa depan kita bisa hancur. Kenapa? Itu menjadi bulan-bulannya iblis. Tapi kuncinya bagaimana Tuhan ada di pihak kita. Amin. Itu dengan cara kita merendahkan diri. Haleluya. Ya, Bapak Saudara, saya membagikan firman Tuhan bukan artinya saya tidak mengalami saudara. Saya membagikan kesaksian sedikit bagaimana saya mengalami tentang firman Tuhan ini. Jadi bagaimana saya saat ini sedang mengalami pergumulan. Semua pergumulan sederhana, sangat sederhana. Mungkin Bapak Ibu yalah, kecil betul saudara. Jadi anak saya lulus SD Pak, lulus SD mau masuk SMP. Nah, cuman saya pengen dia masuk SMP negeri saudara. Ya dengan berbagai faktor, berbagai pertimbangan. Nah, masuk SMP negeri ternyata di Bekasi itu nggak gampang saudara, sangat susah. Walaupun pertama zonasi ya, zonasi itu yang terdekat. Jadi kita nggak bisa menentukan saya mau sekolah di sini, nggak bisa saudara, gampang. Tapi yang kedua, bagaimana mereka ada syarat, yaitu mereka ada banyak syarat lah. Intinya adalah nggak bisa. Nah satu kali saya kan waktu tahun lalu saya pernah pindah ke Kalimantan, jadi saya pindah kartu keluarga. Nah awal Januari saya balik ke Jakarta, balik ke Bekasi. Nah ketika saya mendaftarkan anak saya ke SMP negeri tersebut, nah kemudian sekolah melihat kartu keluarga saya ini belum 6 bulan Pak, nggak bisa, langsung ditolak. Dan ya jujur saudara, mungkin sederhana ya, karena masih SMP kita bisa cari sekolah di mana aja. Cuma buat saya nggak tahu kenapa saya langsung hancur hati, aduh kacau nih, wah nggak bisa daftar, mau masuk online udah nggak bisa, gimana caranya? Saudara, waduh. Terus kemudian ya carilah jalur lewat mana, dan akhirnya ada biaya bisa dibantu. Tapi nggak menjamin juga, karena walaupun kita punya uang belum tentu menjamin. Ya saya terus terang saya dan istri benar-benar aduh gimana ya? Nggak tahu kenapa saya kepikiran anak saya terancam nggak sekolah, jadi kepikirannya udah sangat khawatir saudara. Nah inilah yang disebabkan karena kita mengadakan pikiran kita saudara. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan ini saudara, ketika saya tahu kebenaran ini,
saya mulai menaikkan pujian penyembahan. Saudara ada satu lagu saudara, ada satu lagu yang saya sebenarnya ingin sharing, ingin bagi. Cuma nggak tahu apa Bapak Ibu Saudara tahu tentang lagu ini. Ya jadi lagunya tuh refnya tuh All the Heaven. Ini lagu lama saudara. Refnya itu yang ya satu lagi. All the Heaven. Tadi gini. Nah ya, jadi Bapak Ibu Saudara, refnya itu gini. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini, tapi ketika saya nyanyikan lagu ini, saudara, hati saya terangkat, saudara. Kenapa? Karena saudara perhatikan kata-katanya. All the heaven, seluruh surga memuji Tuhan. Betapa indahnya lah kita. The universe, soalnya ini bukan dunia itu the world. The universe itu, alam semesta itu menyanyikan hallelujah to our King. Ketika saya nyanyikan, saya terharu, saudara. Bagaimana Tuhan itu besar. Saya nyanyikan sampai saya lupa, saudara. Ternyata apa pergumulan saya itu kecil, saudara. Ya, cuma anak SMP, saya ketawa sendiri. Benar juga ya. Tuhan kita menguasai alam semesta, saudara. Ternyata ya ampun, dan akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap punya damai sejahtera, saya tetap punya sukacita. Saudara, kita bisa tahu bahwa Allah kita yang besar, amin. Makanya saat kita memuji menyembah Tuhan, nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan benar-benar, saudara. Kenapa? Karena kita tahu kita mengenal Allah, kita Allah yang dahsyat. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun ketakutanmu, bawa naik ke surga dengan penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau kita menyanyikan lagu ini. Saya tadi udah minta tolong sama worship leader. Kita menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita bangkit berdiri. Saat ini kita mau praktek, saudara, bagaimana kita ubah medan pertempuran kita dari bawah ke atas. Holy, holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise. Let the nations rise to thee. Honor and praise to your name. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan bersama. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God.
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengetahui bahwa kami lebih dari pemenang Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini bukan hanya kepada orang yang mendengar, tapi kepada hamba-Mu juga Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Hidup kami bukan sembarangan Tuhan, karena Kau ingin kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita, tiap kita mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan semua. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita mau terus tetap percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Sebelum kita akhiri, kita akan mendengar satu kesaksian lagi. Tadi dari Om Siska, dipersilakan. Kita percaya kesaksian ini juga boleh menjadi kekuatan berkat persekutuan kita. Shalom. Shalom. Bapak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta Rin dan Bapak-Bapak Pendeta yang lain, Pabi, WRT, dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pasti bersama Tuhan Yesus itu kita pasti luar biasa. Sing ada lawang. Jadi kesaksian yang akan saya sampaikan, ternyata Bu RT itu breakthrough, terbukti dari Pak B menjabat di NTT. Keluarga ini sudah dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan dan dipercaya Tuhan untuk membuat ibadah di rumahnya. Benar Pak B? Ya. Dan ternyata Tuhan pakai terus sehingga sampai di sini. Dan kalau Tuhan sudah pilih, tetap Tuhan pilih. Dan terima kasih Tuhan terbukti sampai saat ini. Apa yang dialami Padi, begitu juga dengan saya alami secara pribadi. Waktu saya dengan Pak John mendapat kepercayaan Bapak, Pak John dapat tugas sebagai atas militer di Laos, ibu kotanya Vientiane. Hati saya tergerak ingin adakan ibadah di sana. Waktu berangkat, saya berpikir, oh Tuhan tolong, bagaimana pertumbuhan anak-anak saya dalam iman. Bahasa Indonesia aja masih on off. Aduh, bagaimana kalau tinggal di negara orang dengan bahasanya sendiri kita tidak mengerti. Dan ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Saya membawa buku-buku yang ada hubungan dengan Tuhan Yesus, yang mana saya berjanji saya akan utarakan itu untuk anak-anak saya. Belum seperti sekarang yang semua ada. Akhirnya timbul kerinduan untuk saya adakan ibadah di rumah saya. Tapi sebelum adakan ibadah, saya izin sama Dirbe dari BAIS, karena beliau yang membawahi kita. Pak, saya minta tolong, mohon izin untuk rumah dinasnya saya pakai untuk ibadah. Silakan Siska, kalau ada apa-apa hubungi saya. Terima kasih, Tuhan ikut berperan kalau kita mau melakukan untuk Tuhan bela. Dan ibadah itu dilaksanakan hanya 1 bulan 1 kali, yang mana istri-istri yang suaminya orang Amerika, orang Australia, orang Malaysia, itu mereka berkumpul dengan saya sama-sama, terus dengan mereka bawa juga anak-anaknya. Jadi di situ saya merangkap jadi pendeta, semuanya PBL juga, semuanya itu mengalir aja. Dan puji Tuhan supirnya Pak John juga seiman, jadi dia bisa main gitar. Jadi H-1 kita udah belajar lagu-lagunya dulu dan berjalan. Dan sebelum kembali ke Indonesia, kami punya pembantu orang Buddha, dia ambil keputusan percaya sama Yesus. Jadi, dan itu Tuhan perhitungkan kalau apa yang ada di hati kita. Dan terima kasih, Pak John udah pensiun 11 tahun sebelum terjadi COVID. Di rumah saya juga sudah ada ibadah dan berjalan 3 tahun. Dan pas terjadi COVID disuruh berhenti dulu. Kemudian ada juga yang menyampaikan untuk saya, Bu Siska, kapan lagi ada ibadah? Kan udah selesai COVID, oh Tuhan Yesus tolong.
ini bagaimana nih mau adakan ibadah. Ya, Bapak Ibu tahu, kalau mau melakukan ibadah buat Tuhan, kita harus bayar harga, tidak main-main. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ternyata puji Tuhan, saya mulai kemarin bulan Februari adakan ibadah. Dan sampai detik ini ibadah itu bisa dilaksanakan. Padahal Pak John sudah pensiun, tapi ibadah itu masih bisa dilaksanakan. Jadi sekali lagi pujian hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Nah, jadi pasti Bapak Ibu juga berpikir, ini pagi kan nanti pindah di Lembang, terus nanti gimana? Di mana? Jalan terus, yang penting ada Tuhan Yesus, pasti bisa. Tuhan Yesus sudah pilih Pak Bi dengan Bu Erti, berarti itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi jalani saja. Dan apa yang saya dengan Pak John lakukan, padahal Pak John juga masih dalam perawatan jantung, yang mana jantung 2 ke 3 masih tersumbat dan belum bisa diadakan operasi secara ring maupun bebas karena darah yang pompa ke jantung belum normal. Tapi kita berjalan dengan Tuhan Yesus sampai detik ini pun masih oke. Kemarin aja ada famili yang meninggal hanya gara-gara sakit gigi. Ternyata sakit gigi itu sarafnya juga berhubungan dengan jantung, dan karena ada jantung meninggal. Dan saya mengucap syukur dengan segala keberadaan, ketidakberdayaan, nanti Tuhan Yesus yang melengkapi. Dari jalannya aja, semua dari Tuhan, semua karena Tuhan, dan semua kembali kepada Tuhan. Apa yang Bu RT bilang, suka-sukanya Tuhan. Amin. Terima kasih buat semua. Luar biasa, Sasen dan Mas Siska, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita semua diberkati sore malam hari ini, amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan berdoa syafaat. Mari bertugas, nanti Pak Kus bawa kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kalau kami Kau izinkan sampai saat ini bisa beribadah di tempat ini, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Kami percaya bukan ibadah biasa, tetapi di mana setiap kami hadir, di situ Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami percaya Tuhan sedang memimpin kami ke suatu dimensi di mana Tuhan membawa kami ke tingkat yang lebih lagi, tingkat rohanian kami bertumbuh terus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan ada bersama kami dan tidak pernah Tuhan tinggalkan kami dan tidak pernah Tuhan biarkan kami untuk bergumul sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami semua kehendak-Mu, dan biarlah bukan suka-suka kami, tetapi biarlah suka-suka Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap apa yang kami lakukan, dan Tuhan membawa kami lebih lagi, dan kami akan keluar sebagai pemenang lebih dari pemenang. Apapun yang kami alami, entah sakit penyakit, entah masalah pergumulan dalam hidup kami percaya kami tidak sendiri, tetapi Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini, untuk rumah ini Tuhan, yang Tuhan siapkan untuk menjadi rumah doa bagi bangsa kami, untuk kami mempersiapkan Tuhan yang mengangkat pemimpin bangsa ini lewat tempat ini, lewat doa-doa kami yang kami naikkan. Kami percaya akan muncul seorang pemimpin dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terbesar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa, kami berdoa, kami bawa pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Birawa Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah untuk keluarga Bapak Birawa Tuhan. Kau berkati pekerjaan Pak Birawa Tuhan. Apapun yang Tuhan bawa, kami percaya itu yang terbaik. Kau berkati, berikan kesehatan Pak Birawa untuk dapat melaksanakan tugasnya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pimpin apa yang dilakukan Pak Birawa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat, marifat daripada Tuhan menyertai Pak Birawa kemanapun Bapak Birawa ditugaskan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Tanda heran dan mujizat terjadi atas hidupnya.
Apa yang dilakukan semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Pak Birawa lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena kami tahu diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah Kau berkati lebih lagi. Dan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Berikan takut akan Tuhan dalam hati Pak Birawa. Dan berkat Tuhan mengalir lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tanggung jawab yang lebih besar lagi Kau taruh di pundak hamba-Mu Tuhan. Menurut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk Bu Erti Tuhan. Sebagai penopang, penolong, tiang doa bagi Pak Birawa dan keluarga. Berikan kekuatan, hikmat-Mu, kasih-Mu yang terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bu Erti mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih. Berikan kesehatan untuk Bu Erti Tuhan. Supaya Bu Erti lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Misalkan anak-anak juga ke dalam tangan-Mu. Untuk Alvaro Tuhan, dalam studinya, berikan kepintaran, hikmat, kasih Tuhan melimpah untuk Alvaro. Saat ini Alvaro berada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau berikan kasih Tuhan lebih lagi Tuhan. Kemanapun Alvaro berada Tuhan sertai. Terima kasih. Apa yang dicita-citakan Alvaro Tuhan jadikan berhasil. Dan biarlah Alvaro selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk Mikael Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam studinya. Kau berkati, berikan kepintaran lebih lagi Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Berikan kesehatan. Apa yang dicita-citakan Mikael Tuhan jadikan berhasil. Dan semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Edgar Tuhan. Berikan hikmat-Mu, kepintaran-Mu Tuhan. Biarlah Edgar dapat berjalan di jalan Tuhan. Apa yang dicita-citakan Edgar berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Erti Tuhan. Untuk kedua orang tuanya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kasih Tuhan. Untuk kebahagiaan bagi mereka Tuhan. Supaya di masa tuanya mereka lebih mengandalkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kakak beradik Bu Erti Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan tercurah untuk mereka. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersatu hati. Dari tempat ini Tuhan, kami bawa Bapak Andika Perkasa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tidak kebetulan kami beribadah di tempat ini bersamaan dengan menjelang pemilu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam doa-doa kami Tuhan, kami minta belas kasihan untuk bangsa ini. Kami mohon pemimpin yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menentukan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan mempersiapkan perkara yang besar untuk negeri ini Tuhan. Kami serahkan Pak Andika Perkasa ke dalam tangan-Mu bersama keluarga Tuhan, istri dan anak-anak. Berikan mereka kasih-Mu Tuhan, supaya Engkau sendiri yang beracara di dalam kasih yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang terbesar atas hidup kami. Kami percaya di atas segalanya kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk PD Birawa di tempat ini. Kau yang membentuk PD ini Tuhan, persekutuan doa di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dan sesuatu terjadi atas setiap kami. Kami bukan sekedar datang, tetapi kami diperlengkapi di dalam kasih Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang sukar ini. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami nggak mampu. Tanpa Tuhan kami nggak sanggup. Kami butuh Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan harta kekayaan kami, bukan dengan kepintaran kepandaian kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami butuh Tuhan yang memberikan kemenangan atas setiap kami. Terima kasih Kau izinkan segala sesuatu terjadi atas kami, supaya kami dapat melihat kami nggak sanggup tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara atas kami, pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap kami yang datang, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan berikan pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini Tuhan, di mana kasih Tuhan mengikat kami antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala perkara yang boleh terjadi atas hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pokok doa yang disampaikan hari ini Tuhan, untuk keponakannya Bung Yoke Tuhan, Misael Kodongan yang sedang menjalani seleksi masuk polisi di Sulawesi Utara. Kami percaya campur tangan Tuhan terjadi untuk anak ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bila Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Tuhan yang mengangkat, tidak ada kuasa apapun yang dapat merendahkannya. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara untuk anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Irenius Kamulu Tuhan, om dari Heni yang meninggal dunia Tuhan. Kau berkati keluarga yang ditinggalinya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, supaya keluarga yang ditinggali dapat kuat untuk menanggung hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, dan tidak ada kami berkuasa atas diri kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami terus sampai pada kesudahannya. Kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang akan terbang tinggi melintasi badai hidup kami. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan memberkati dari Bapa dengan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, Buat anugerahmu, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Benar Tuhan, kami naikkan syukur di hadirat Tuhan, karena hari ini pada malam ini kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus menjadi pemenang, lebih daripada pemenang, karena kuasa-Mu memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh menyerahkan segala pergumulan kami, semua pertempuran kami bawa kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk mengubah segala keadaan, mengubah segala sesuatu demi kebaikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami menerima berkat-Mu, kami mau memberkati hamba-Mu Bapak Rainer yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang sungguh luar biasa, dan kami semua diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau melepaskan berkat untuk hamba-Nya Bapak Rain, untuk di kemudian hari terus Tuhan tambah-tambahkan yang berhikmat, Tuhan tambahkan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu Pak Rainer Belegalangi. Tuhan berkati apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hatinya. Biarlah pewahyuan demi pewahyuan dia boleh alami, dan biarlah Tuhan pakai dia dalam bentuk pengajaran. Kami percaya Tuhan, pengajaran ilahi Tuhan taruh dan Tuhan tanam dalam kehidupannya. Berkati juga akan istri dan anak-anaknya.
Kami melepaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Biarlah kuasa Tuhan yang menolong dan memampukan dia untuk dia boleh melewati semua tantangan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dahi kami, karena kami butuh berkat yang terbaik daripadamu Tuhan. Aminkan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat yang Tunggal Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan membawa hidupmu naik lebih tinggi lagi, dan biarlah kau bisa dimampukan untuk melewati setiap tantangan hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan dulu. Ambil waktu dulu sebentar di hadapan Tuhan yang bersyukur untuk kebenaran firman dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu pada hari ini, pada malam ini. Amin, 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 amin. Selamat malam, Tuhan memberkati ibadah kita selesai. Waktu selanjutnya silakan ke rumah.